Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-1 sampai 9. Amsal 16 ayat 1 sampai 9. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Judul renungan kita hari ini adalah Rencana Tuhan Tak Pernah Gagal, ditulis oleh Andrea Catelain. Sahabat suara kasih, saya khawatir kalau saya akan kehilangan panggilan hidup, atau mungkin saya bisa menyimpang dari panggilan itu. Pastinya saya ingin memaksimalkan potensi saya, dan memakai talenta yang diberikan Tuhan kepada saya. Tetapi bagaimana jika saya salah jalan, membuat pilihan yang salah, atau saya gagal? Pikiran-pikiran negatif itu mulai muncul, dan membuat saya kehilangan poinnya, yaitu tangan Tuhan terus bekerja. Kadang-kadang saya lupa, jika Tuhan Yesus juga bekerja untuk saya. Saya tidak bekerja sendirian, begitu juga dengan Anda. Renungan hari ini mengingatkan kita akan hal tersebut. Tuhan secara aktif memimpin kita ke arah yang benar, dan akan memakai kita untuk pekerjaannya. Karena itu kesalahan di masa lalu dan keraguan kita, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Selama kita tinggal di dalam Tuhan, kita bisa merasa tenang karena tahu masa depan kita aman di dalam tangan-Nya.
Tentu saja mengetahui hal ini akan sangat menyenangkan kita. Bahkan ternyata Tuhan bekerja atas hidup kita. Penting untuk mengingatkan diri kita, bahwa dengan menaruh iman kepada Tuhan Yesus, kita akan sampai ke akhir hidup yang benar. Kita pasti diselamatkan, dibebaskan, diampuni dan dipakai dengan maksimal, karena Tuhan sudah menyelesaikan hal yang paling bernilai dari segalanya di kayu salib. Mungkin saya tidak tahu di mana saya 10 tahun ke depan, atau entah saya bisa menggapai impian saya, tetapi saya tahu, Tuhan akan menuntun saya ke tempat yang Ia inginkan atas hidup saya. Sahabat Suara Kasih, sama seperti Daud yang dibenci oleh Saul, Musa yang bersembunyi di padang gurun, Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, Yunus yang lari dari panggilan Tuhan, dan juga Ayub yang dianggap tak lagi berharga. Marilah kita renungkan, setiap kita mungkin akan melalui ujian-ujian dalam perjalanan hidup kita. Namun ketika kita tetap menaruh iman kepada Tuhan, maka ujian-ujian tersebut tidak akan bisa membatalkan setiap rencana yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Jadi tangan Tuhan akan terus bekerja, sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami.
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.